Welcome back everyone. Selamat datang kembali teman-teman. Today we're going to the capital city of the human body. Hari ini kita akan pergi ke ibu kota dari tubuh Anda dan saya. Today we're going to headquarters. Hari ini kita akan pergi ke markas besar kita. And I'm going to show you how this brain is not set. Dan saya akan kasih tahu sama Anda, ajarkan Anda bahwa otak kita ini belum berhenti berkembang sebenarnya. In fact, the research is showing that we can be rewiring our brain right up until the day that we die. Bahkan ada banyak penelitian mengatakan bahwa Anda bisa terus memperbaharui sel-sel otak Anda, mengembangkan otak Anda sampai di hari Anda mati. In fact, it's only been for 12 years that science has acknowledged we have a changeable brain. Bahkan baru 12 tahun belakangan ini, para ilmuwan mengetahui, menemukan bahwa sebenarnya otak kita ini terus-menerus berubah dan berkembang dengan kebutuhannya. But the Bible talks about a changeable brain. Tetapi Alkitab kita yang ribuan tahun umurnya sudah berbicara bahwa otak kita ini tidak pernah berhenti berkembang sebenarnya. Proverbs 13 verse 20 says, "He that walketh with wise men shall be wise." Amsal 13 ayat yang ke-20 berkata bahwa dia yang bergaul dengan orang yang bijaksana akan menjadi bijaksana. But a companion of fools will be destroyed. Tetapi pertemanan dengan orang-orang bodoh akan membodohkan orang itu. The other proverb is Proverbs 22:24. Hal lain, permasalahan yang lain adalah Amsal 22 ayat yang ke-24. Where it says, "Make no friendship with an angry man, and with a furious man thou shalt not go." Dikatakan bahwa jangan pernah berteman dengan orang yang mudah marah. Jangan pernah berpergian dengan orang yang suka emosional. Lest thou become like him and learn his ways and get a snare for thy soul. Dan dikatakan bahwa jangan pernah belajar menjadi seperti dia atau berwujud seperti dia supaya jiwamu tidak binasa. The brain can change. Tahukah Anda bahwa otak Anda itu bisa diubah? Praise God for that. Puji Allah untuk itu. So what I'm going to show you this morning is I'm going to show you the basic structure of the brain. And Apa yang akan saya tunjukkan pada Anda adalah susunan dasar daripada otak Anda dan saya. from side on it looks like that. Dan dari samping otak Anda akan terlihat seperti itu. And looking from the top down it looks like a walnut. Dan kalau dilihat dari atas, maka otak Anda dan saya itu terlihat seperti biji walnut. Notice that there are two lobes in the front. Perhatikan bahwa di bagian depan otak Anda itu ada dua kembungan. And medicine calls these two lobes the frontal lobe. Dan secara medis, bagian dua cembungan itu disebut dengan the frontal lobe. So even though there are two, it's referred to as if it's one because both lobes have the same function. Walaupun terlihat dua, tetapi secara fungsi, kedua cembungan ini memiliki fungsi dan kegunaan yang sama. This is where our intellect is and our reasoning powers reside. Di bagian inilah, bagian depan inilah, Anda berasal, intelijen Anda di sini. Kemudian untuk pengambilan keputusan juga di sini. And this is where judgment is and also our willpower. Dan kemauan untuk berkehendak atau kemauan Anda juga berasal dari frontal lobe Anda di depan sini. I call the will the most wonderful gift that God gave to mankind. Saya secara pribadi berpikir bahwa kemampuan untuk melakukan apa yang kita inginkan itu adalah pemberian Tuhan yang terbesar untuk manusia. See, God is not in every man. You would never say God was in Hitler or Stalin. Jadi Anda harus sadar bahwa Allah tidak ada di setiap manusia. Contohnya, Allah tidak ada di Hitler atau Allah tidak ada di Stalin. No, God gave mankind choice. Mengapa? Karena Allah sudah memberikan setiap manusia itu kemampuan untuk mengambil keputusannya sendiri. And God's design
was that we, through intellect, reason, and judgment, make the decision to know Him. Dan Allah telah mendesain diri Anda dan juga saya dengan kemampuan intelek, dengan kemampuan untuk reasoning, dan kemampuan untuk mengambil keputusan supaya Anda bisa memutuskan suatu keinginan untuk mengenal siapa pencipta Anda. In the human brain, frontal lobe takes up between 33 and 38% of the brain. Di otak manusia, perlu Anda ketahui bahwa frontal lobe itu mengambil bagian antara 33 sampai 38% dari keseluruhan otak manusia. So that is about the front third of the brain. Jadi itu sekitar sepertiga daripada otak Anda. And the frontal lobe is fully developed at the age of 30. Dan frontal lobe itu perlu Anda ketahui, itu akan dikembangkan fully developed, dikembangkan secara penuh mencapai titik kepenuhannya pada saat Anda berumur 30 tahun. Jesus began his ministry at the age of 30. Tidak heran Isa Al-Masih mulai melakukan pelayanannya pada saat dia berumur berapa? 30 tahun. But why is there a difference? Tapi mengapa ada perbedaan di sini? Well, the mind and the nerves gain tone and strength through the exercise of the will. Mengapa? Karena pikiran kita itu adalah latihan kekuatan untuk melatih kemauan Anda masing-masing. The will is not a muscle, but it is just like a muscle in that the more you use it, the stronger it gets. Kemauan atau keinginan Anda itu tidak berbentuk otot. Tetapi itu adalah hasil dari mana Anda mengambil keputusan Anda sehari-harinya, itu membentuk sebagai sebuah kemampuan untuk melakukan sesuatu. And when children grow up in a home where the hedge of safety or discipline is in the home, frontal lobe strengthens. Itulah sebabnya seorang anak yang tumbuh kembang di lingkungan rumah tangga yang disiplin, maka dia akan bertumbuh menjadi anak-anak yang frontal lobe-nya itu bertumbuh secara sempurna. Keinginannya itu bertumbuh secara mutlak. I think I mentioned my son Peter yesterday, who often used to cry at the breakfast table because things didn't go right. Ingat anak saya yang namanya Peter, di mana dia selalu menangis setiap kali jam sarapan. Walaupun hanya ada satu yang salah yang terjadi, entah itu cerealnya atau makanannya jatuh ke makanan yang lain, dia langsung menangis. And when you only feed your children 2 or 3 times a day, at mealtime, they're hungry. Dan kalau Anda hanya memberi makan anak Anda pada jam-jam yang telah ditentukan, itu akan membantu anak Anda untuk merasa lapar pada jam-jam yang ditentukan itu juga. And Peter quickly learned that if he cried or made a fuss, he'd have to leave the table. Sehingga Peter anaknya belajar, kalau dia menangis di jam makan, maka dia akan berakhir menjadi anak yang kelaparan pada hari itu. Dan dia tidak suka itu. And so Peter learned that if he controlled himself and didn't cry, he could stay at the table. Sehingga dia juga belajar, kalau Peter mengontrol dirinya dengan baik, dengan tidak menangis, maka dia bisa tinggal di meja makan dan tidak kelaparan. Do you know what I'm doing for Peter? I'm helping him to strengthen his frontal lobe. Tahukah Anda apa yang sebenarnya diperbuat Barbara kepada Peter? Barbara hanya membantu Peter untuk mengembangkan atau menggunakan frontal lobe-nya dengan baik. When children grow up in a home where they're allowed to do whatever they want, frontal lobe doesn't fully strengthen. Karena kalau seorang anak ditumbuh kembangkan di rumah tangga, di mana anak itu diizinkan untuk melakukan apa saja yang dia mau, maka anak itu akan bertumbuh dengan frontal lobe yang tidak penuh kemampuannya dikembangkan. So if you want to strengthen your child's intellect, make sure there are boundaries in the home. Jadi kalau Anda mau mengembangkan anak-anak dengan tingkat intelek yang tinggi, pastikan ada disiplin dan peraturan di rumah tangga itu. And if the boundaries are crossed, there must be a consequence. Dan selalu ajarkan, setiap kali ada peraturan yang dilanggar, selalu ajarkan bahwa ada konsekuensi daripada pelanggaran tersebut. And if it doesn't hurt, the child's just going to do it again. Dan Anda harus tahu sesuatu.
Kalau konsekuensi itu tidak menyakitkan buat dia, maka anak itu tidak akan belajar bahwa, oh, pelanggaran hukum itu tidak menyakitkan ya buat saya. It's like a fire. If a child touches a fire, I can promise you they will never touch it again. Sama seperti api. Kalau seandainya api itu tidak panas di tangan seorang anak kecil, maka saya bisa jamin bahwa anak itu tidak akan belajar bahwa api itu panas, bukan? And it is far better that a child learn the boundaries under loving parents Dan adalah sangat baik pada saat seorang anak belajar batasan-batasan di rumah tangga di bawah tuntunan orang tua yang mengasihi mereka. than to leave the home and get treated very badly because of their bad behavior. Daripada mereka meninggalkan rumah, kemudian diperlakukan dengan tidak baik oleh orang lain karena mereka tidak pernah diajar untuk bersikap dengan baik. I'll give you an illustration. I have a friend in Fiji and her little boy always used to lie. Saya berikan contoh. Saya punya seorang teman di Fiji. Teman saya ini punya seorang anak kecil dan anak kecil ini suka sekali berbohong. And the father, when he heard him lie, he went to get his belt to give him a belting. Dan ayah daripada anak kecil ini, setiap kali anak ini berbohong, maka ayahnya akan melepaskan sabuknya, kemudian memukul anaknya dengan sabuk itu. And the mother would quickly hold the little boy and said, no, he'll be right, he'll be right. Dan apa yang diperbuat oleh teman saya, ibunya, setiap kali ayahnya mau menghukum, maka ibunya ini langsung menjadi pelindung. Oh sudah. Dia pasti akan jadi anak yang baik kok nanti. And because there was no consequence for this boy's lying, it got worse and worse and worse. Karena tidak pernah ada konsekuensi yang dikenal oleh anak ini, kebiasaan berbohong anak ini menjadi semakin buruk. And at the age of 14, he stole from a man in the street and he lied to the man. Dan pada saat dia berumur 14 tahun, dia mencopet dompet dari seseorang, kemudian dia berbohong daripada perbuatannya itu. And the man beat him up so badly, this young 14-year-old boy ended up in hospital. Dan orang ini begitu marah, dicuri dompetnya dan dibohongi oleh anak ini, sehingga anak ini berumur 14 tahun dipukuli begitu parah sehingga harus masuk rumah sakit. Can you see it would have been better for that mother to let the father discipline that boy? Jadi Anda coba pikirkan, bukankah lebih baik anak itu didisiplin oleh orang tuanya sendiri daripada harus diperlakukan dengan kejam oleh orang lain? I believe it's the parents' responsibility to tenderly help the child rewire their brains. Saya percaya bahwa adalah merupakan tanggung jawab dari setiap orang tua yang hadir di sini untuk mendidik anak-anaknya dengan lemah lembut. Karena hanya orang tualah yang punya kemampuan untuk memperbaiki dan membenarkan otak daripada anak-anaknya. And they do it by ensuring there's a consequence for every action. Dan bagaimana orang tua itu melakukannya? Dengan memastikan bahwa dari setiap tindakan selalu ada konsekuensi. So I have to say, mothers, if the father wants to discipline the child and you don't like it, go for a walk. Jadi para ibu, jika suami Anda para ayah mau mendisiplin anak-anak mereka dan Anda para ibu tidak suka, saran saya pergi jalan-jalan dan biarkan suami Anda mendisiplin anak Anda. Because the mothers have the tender heart, don't they? Karena setiap ibu hatinya lembut, bukan? But remember, that father loves those children. Tetapi ingat, pendisiplinan yang dimaksudkan di sini adalah yang dilakukan dengan kelemah lembutan, dan suami ini, ayah ini tentunya mendisiplin dengan hati yang penuh dengan kasih sayang, kan? You see, let's fast forward today where a lot of tradesmen are not apprenticing young people. Mari coba kita percepat keadaannya. Saat ini ada begitu banyak orang tua yang tidak mendidik anak-anaknya dengan baik. And if you ask them why, they say, well, they don't come to work. They don't do what they're told. They come to work late. Oh maaf, ada begitu banyak usaha atau pemilik usaha yang mengkomplainkan tentang ketidakmampuan karyawannya bekerja dengan baik. Kalau ditanya sama pemilik usaha ini, mengapa kamu tidak suka dengan karyawan itu? Oh, mereka datang terlambat, mereka tidak bekerja dengan baik, mereka tidak disiplin.
The fault lies with the parents for not training their children right. Kesalahan itu dimulai pada saat anak-anak itu dibiarkan tumbuh tanpa disiplin dan pendidikan yang baik dari orang tua mereka. That's why there's a difference. Itulah sebabnya ada perbedaan. And when Peter really wanted to cry because his banana fell in the middle of his porridge, he controlled himself because he knew that if he cried, he'd have to leave the table. Itulah sebabnya ada perbedaan yang terjadi di sini. Mengapa? Karena pada saat Peter melihat bahwa pisangnya jatuh ke buburnya, dia mau menangis, dia tahu bahwa dia harus belajar mengendalikan perasaannya. Karena dia tahu kalau dia tidak mengendalikan, maka dia tidak diizinkan untuk terus makan di meja itu. The main functions of the frontal lobe are self-control, foresight, and organization skills. Itulah sebabnya fungsi utama dari frontal lobe Anda dan saya. Yang pertama adalah untuk mengendalikan diri sendiri, self-control. Kemampuan untuk melihat berasal daripada frontal lobe juga. Kemudian yang ketiga adalah membantu Anda untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan. There must always be a consequence. It's the kindest thing you can do for your children. Selalu harus ada konsekuensi, tapi konsekuensi yang penuh dengan kebaikan untuk anak-anak Anda. I've had people say to me, because I have 14 grandchildren, they say, you must spoil your grandchildren. Saya punya banyak orang yang berkata kepada saya karena Barbara punya 14 cucu saat ini. Orang-orang mengatakan, oh kamu pasti memanjakan cucu-cucumu ya. My answer to that is, no, why would I do that? Jawaban saya kepada mereka adalah tidak. Mengapa saya mau memanjakan cucu-cucu saya? What does spoil mean? Ruin something beautiful. Apa artinya memanjakan? Memanjakan adalah Anda merusak sesuatu yang indah sebenarnya. Children need appreciation and gratitude. Anak-anak kecil membutuhkan untuk dihargai dan membutuhkan untuk mengetahui bahwa mereka itu disayangi. So when they do a job well, you don't say, you're such a good boy. What you say is, thank you so much for your help. Pada saat seorang anak berbuat hal yang baik, jangan katakan kepada mereka, oh kamu pintar sekali ya. Tetapi katakan kepada mereka, terima kasih kamu sudah berbuat ini. This is all so important because when children are grown up right, their frontal lobe strengthens. Ini sangat penting. Karena kalau anak-anak Anda bertumbuh dengan kedisiplinan yang baik, maka mereka akan mengembangkan kemampuan frontal lobe yang maksimal. In Revelation, it says that God wants to write his name on our foreheads. Di buku Wahyu dikatakan bahwa Allah mau menuliskan namanya di dahi mereka. What does that mean? Apa artinya itu? Well, just behind the forehead is the frontal lobe, and this is where we make our decision to know God. Artinya sederhana. Bagian dahi depan ini adalah frontal lobe Anda dan saya. Allah mau menuliskan namanya, Allah mau memastikan bahwa kita mengembangkan setiap intelektual, kemampuan reasoning kita, judgment kita di frontal lobe Anda dan saya. And the Bible gives a lovely illustration of this in Revelation 3:19, where God says, "Behold, I stand at the door and knock." Dan Wahyu 3 ayat yang ke-19 ada sebuah ilustrasi yang sangat baik. Dikatakan di sana bahwa Allah berdiri di muka pintu dan mengetok. And he says, if any man hears my voice and opens the door, God says, I will come in and sup with him and he with me. Dan itu dikatakan jika ada yang mendengar suaraku, maka dia akan membukakan pintu untukku, aku akan masuk ke dalam dan makan bersama-sama dengan dia. God is a gentleman and he'll only come in if invited. Oh saudaraku, Allah itu sama seperti seorang yang gentleman. Dia hanya akan masuk kalau Anda izinkan dia untuk masuk. He gave us a choice. Dia berikan kita kemampuan
untuk memilih. And this explains all the suffering that you see on planet Earth. Dan ini sebenarnya menjelaskan betapa banyaknya penderitaan yang sedang terjadi di dunia ini. Because when God gave the ability to man to choose, Karena pada saat Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk memilih, he knew that some would choose wrong. Dia tahu bahwa akan ada banyak orang yang memilih hal yang salah gantinya yang benar. And innocent people always suffer when humans choose wrong. Dan akibatnya orang-orang yang tidak bersalah selalu menderita pada saat manusia mengambil keputusan yang tidak baik. You see, God didn't want robots. He wanted people to love him because they choose to love him. Allah tidak pernah menciptakan robot, saudara. Allah menginginkan manusia itu memilih untuk mencintai dia kembali. And he says in Ezekiel 26:36, Yehezkiel 26 ayat yang ke-36. I will take away your heart of stone and I will give you a heart of flesh. Aku akan ambil hatimu yang membatu itu dan menggantinya dengan hati yang lembut. And I will put my spirit within you and cause you to walk in my ways. Dan aku akan letakkan rohku ke dalammu agar engkau dapat berjalan di jalan yang telah aku tentukan bagimu. So you see, there's quite a process Dan Anda lihat ini adalah sebuah proses in knowing God. untuk mengenal siapa Tuhan. He actually says he will come in and he will change us. Dia mengatakan dengan jelas bahwa dia akan masuk dan merubah kita. But only if we agree. Tetapi hanya kalau Anda setuju untuk berubah. And as we allow him to change us, Dan pada saat kita mengizinkan dia untuk merubah pikiran kita, that's how he writes his name on our forehead. itulah bagaimana caranya kita mengizinkan Allah untuk menulis namanya di dahi kita. Because our decisions are better decisions. Karena apa? Karena pada saat itu terjadi, keputusan-keputusan yang Anda miliki dan Anda ambil itu adalah keputusan yang baik untuk Anda. See, what we need to understand is the true force of the will. Jadi yang perlu kita ketahui saat ini adalah bagaimana kekuatan sejati dari hak pilih ini. This is the governing power in the nature of man. It's the power of decision or of choice. Inilah yang membedakan kita daripada makhluk hidup lainnya. Kita secara khusus diberikan Allah kemampuan untuk memilih hal yang kita inginkan. The power of choice God gave to man, it is theirs to exercise. Tetapi harus Anda sadari bahwa kemampuan untuk memilih yang dimiliki oleh setiap manusia itu harus dilatih setiap harinya. You see, you cannot change your heart. You cannot of yourself give to God its affections, but you can choose to serve him. Jadi Anda harus paham satu hal ini. Anda tidak bisa memilih untuk menyerahkan hati Anda. Tetapi Anda bisa memilih mengambil keputusan untuk melayani dia. You can give him your will, then he will come in and work in you. Jadi Anda bisa berikan kepada Tuhan, Tuhan ini keinginanku dan biarkanlah Engkau yang mengendalikan keinginanku. It's an amazing process. Itu adalah sebuah proses yang luar biasa sebenarnya. It's a process of rewiring the brain. Itu adalah proses saat Anda mulai membenarkan otak Anda. And the Bible also talks about it as the mystery of godliness. Dan Alkitab juga berbicara hal ini sebagai misteri keilahian itu. God in human beings. Bahwa manusia menjadi satu bagian dengan Allah. It is in the frontal lobe that God communicates with mankind. Karena Anda harus sadar bahwa melalui frontal lobe Anda Allah berbicara dengan manusia. So I call this part of the brain a good boss. Jadi saya sebut secara sederhananya frontal lobe ini sebagai bos yang baik. Because every decision that is made according to intellect, reason and judgment. Karena setiap keputusan yang dibuat di frontal lobe itu dia ambil berdasarkan intelektual, reason, judgment. But the back part of the brain
I call the bad boss because they're your feelings. Tapi bagian belakang otak Anda dan saya sebut sebagai bos yang buruk. Mengapa? Karena inilah yang sering kali Anda gunakan untuk merasakan sesuatu. Tergantung mood Anda seperti apa, ini bagian itu. And your feelings go up and down like the wind. Oh, dan setiap harinya mood Anda itu kan naik dan turun kan? Feelings aren't bad, but they don't make a good guide. Perasaan itu tidak buruk. Tetapi Anda harus tahu sesuatu, perasaan itu tidak bisa dijadikan penuntun Anda dalam mengambil keputusan. God designed our brain so that our feelings thread through the frontal lobe. Allah sudah mendesain otak kita supaya feeling perasaan kita ditundukkan di bawah kendali frontal lobe kita. I call the feelings a wild horse and it needs the bridle or the rein on it. Whoa up. Saya sering kali sebut perasaan kita itu sebagai kuda liar. Oh, dia begitu kuat tapi dia harus dikendalikan. Harus diletakkan di bawah pengawasan yang ketat. The reins or the bridle is the frontal lobe. Sorry? The reins or the bridle is the frontal lobe. Tetapi pengawas-pengawas itu atau penjaga-penjaga perasaan itu disebut dengan nama frontal lobe Anda. See, this is your board of senses, this is your board of critiques. Jadi ini adalah bagian yang menjaga Anda untuk perasaan Anda ataupun indera Anda. And I think we can all identify with it. Sometimes a feeling will arise and we'll think, oh, don't say that. Sering sekali Anda mungkin merasa bahwa saya sudah mau mengatakan ini, tapi ada yang berbicara, oke, stop, jangan bilang itu. And sometimes a feeling will arise and your frontal lobes will say, yeah, that's appropriate. Dan pada saat Anda pernah ingin melakukan sesuatu, ada yang berbicara, oke, buat, itu pantas dilakukan. I rarely said what I felt like saying as a mother to my children. Barbara sebagai seorang ibu, ada banyak keadaan di mana dia tidak akan mengatakan hal-hal kepada anaknya seperti apa yang dia rasakan. Because at times the little darlings can be very challenging. Karena sering sekali anak-anak kecil kita itu, mereka bisa menantang kita sekali. But frontal lobe quickly says, don't say that. Tapi frontal lobe Barbara seringkali mengatakan, oke Barbara, jangan ucapkan kata-kata itu kepada anak-anakmu. It is better to go out for a walk and come back when frontal lobe is in control. Ibu-ibu perhatikan hal ini. Lebih baik Anda keluar untuk berjalan-jalan sebentar, baru kembali daripada Anda bertahan di ruangan itu dan tidak membiarkan frontal lobe untuk mengendalikan keadaan. Proverbs 13 verse 3 says, he that keepeth his mouth keepeth his life. Amsal 13 ayat yang ketiga mengatakan, mereka yang mengendalikan pikirannya mengendalikan mulutnya. But he that openeth wide his mouth shall have destruction. Tetapi mereka yang main berbicara, mengungkapkan segala sesuatu yang dia mau, menghancurkan hidupnya. And Proverbs 29:11 says the fool utters all his mind. Amsal 29 ayat 11 mengatakan bahwa orang-orang bodoh itu adalah yang tidak bisa mengendalikan pikirannya. But the wise man keeps it until afterwards. Tetapi orang yang bijaksana menjaga bicaranya sampai akhir. The good news is today, if you're prone to saying things in anger that you shouldn't say, you can conquer that. Berita baiknya hari ini, kalau Anda sering tergoda untuk mengatakan sesuatu yang jahat, sesungguhnya Anda mampu untuk tidak melakukan hal itu. The first step is strengthening frontal lobe. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah untuk memperkuat frontal lobe Anda. The second step is surrendering it to God, and then we've got superhuman help. Dan langkah yang kedua adalah berserah sepenuhnya pada Allah pencipta kita. Baru pada saat itu Anda akan mendapatkan bantuan memiliki kemampuan super sebagai seorang manusia. And as a parent, you sometimes need that. Dan sebagai orang tua Anda membutuhkan bantuan super itu. So what strengthens the frontal lobe? Kalau begitu, apa yang bisa memperkuat frontal lobe Anda dan saya? The 8 laws of health. Yang pertama adalah 8 hukum kesehatan. That brain needs fresh air. Remember to give those 36 units of oxygen in the cell. Otak kita membutuhkan udara segar. Ingat
bahwa setiap sel itu membutuhkan 36 unit oksigen. The brain needs sunshine and it gets it through the eyes. Otak kita membutuhkan sinar matahari dan otak itu mendapatkan sinar matahari melalui mata kita, masuk dari mata kita. Temperance means not taking anything into the body that will harm it and taking in moderation the good things. Pengendalian diri atau temperance artinya tidak memasukkan benda-benda atau apapun yang akan merusak tubuh kita. Let me show you some things that cause a disruption in our frontal lobe. Izinkan saya memberitahu hal-hal yang akan merusak cara kinerja otak Anda atau frontal lobe Anda. The brain consumes 15 times the fuel of any other cell. Otak Anda itu membutuhkan bahan bakar 15 kali lebih banyak dibandingkan organ tubuh yang lain. But the brain only has a 2-minute supply. Tapi otak kita hanya memiliki supply bahan bakar itu untuk 2 menit saja. So under sugar, blood glucose levels rise dramatically. The blood sugar? When a person takes sugar, the blood glucose levels rise dramatically. Pada saat seseorang mengkonsumsi gula, maka gula darahnya itu akan meningkat secara tiba-tiba. Does that mean intellect, reason and judgment are working well? Apakah itu artinya intelektual, reason sama judgment berfungsi dengan baik? No, they're bypassed. It's like trying to control a fast car. Oh tidak. Itu sama seperti Anda berusaha mengendalikan mobil yang sangat sedang kencang larinya. And very quickly the brain says to the pancreas, quick, release the insulin to get it down. Sehingga dengan cepat otak akan memerintahkan kepada pankreas, cepat keluarkan insulin. But as I showed you earlier in the week, high glucose demands high insulin. Karena ingat, high glukosa akan meminta high insulin. So where's blood glucose going now, students? Sehingga apa akibatnya? Saat high glukosa tinggi, otak perintahkan pankreas keluarkan insulin, maka dengan tiba-tiba itu akan ngedrop lagi gula darah Anda. How's intellect, reason and judgment down there? Apa dampaknya terhadap intelektual, reason dan judgment Anda pada saat gula darah Anda itu sedang rendah sekali? What's the old saying? Lights are on but no one's home. Sama seperti sebuah ungkapan, lampu menyala tapi tidak ada orang di rumah. You want easy parenting, don't give them sugar. Kalau Anda mau mendidik anak-anak Anda dengan baik, jangan berikan anak Anda gula. Because when the sugar levels are high, they're bouncing off the walls. Kalau gula darah itu tinggi, Anda akan melihat anak-anak Anda lompat-lompat antara tembok. When the blood glucose levels are low, they're scrapping and fighting and won't do anything they're told. Tetapi pada saat gula darah itu rendah, mereka akan bertengkar, akan menangis, akan mengeluh, tidak terkendali. The food we've been talking about this week gives a nice, steady, consistent delivery of fuel. That's what your brain wants. Tetapi makanan-makanan yang kita bahas sepanjang minggu ini memberikan kita sebuah kenaikan bahan bakar yang steady, yang stabil, yang dibutuhkan oleh otak Anda dan saya. People used to say to me, how can you stand having your children around you all the time? Because I homeschool them. Banyak orang bertanya kepada saya, gimana kamu bisa betah di rumah sepanjang hari dengan sekian banyak anak? Karena Barbara itu homeschooling dengan anak-anaknya. I said it's easy when you don't give them sugar and you use the will. Saya bilang, mudah sekali. Saya tidak memberikan anak-anak saya sugar dan saya latih keinginan anak-anak saya. What do I mean by using the will? Apa yang saya maksud dengan menggunakan kemauan atau hak kemauan kita? You say to the child, you can go anywhere but you can't go over that line. What's the first thing they do? Contohnya, Anda bilang kepada anak Anda, jangan pergi kemana-mana keluar daripada garis ini. Hal pertama yang anak Anda akan buat adalah apa? Keluar daripada garis itu. And when the child goes over the line, you say, I'm so sorry, you've chosen the whack. Whack. Wah. Dan pada saat anak saya itu memilih untuk keluar garis, saya akan bilang sama dia, maafkan tapi kamu sudah pilih hal yang salah, maka kamu harus mendapatkan sedikit pukulan.
Can you see that? You give the child the choice. Anda lihat, Anda memberikan anak Anda itu pilihan. Because no parent likes to whack their children. Karena tidak ada orang tua yang suka memukul anaknya. So if they cross the line, you say, I'm sorry, here's the whack. Sehingga kalau anak Anda itu keluar daripada garis, Anda minta maaf, Anda katakan, maafkan saya, tapi saya harus pukul kamu. It's like the little boy and girl. I think the little boy was 7, the little girl was 5, and the parents had left them with me while they went shopping. They were with me all day. Sama seperti satu kali, Barbara ditinggalkan dengan seorang anak laki-laki berumur 7 tahun dan seorang anak perempuan berumur 5 tahun. Mereka ditinggalkan seharian oleh orang tuanya untuk bersama dengan Barbara. The little girl was so shy and quiet, she just was in the little boy's shadow all day. But these kids helped me all day. They kept wanting to know what to do next. Yang kecil, yang perempuan, dia begitu pemalu, dia selalu berada di belakang kakaknya laki-laki. Tetapi kedua anak ini begitu baik, dia selalu membantu Barbara belanja sepanjang hari. Dan mereka selalu ingin tahu apa yang Barbara lakukan. I said to the little boy, your parents must be so happy having such good helpers. Saya bilang sama anak laki-lakinya, pasti orang tuamu senang ya, karena kalian ini anak-anak yang suka membantu. And the little boy said, it took a lot of smacks to get us this good. Dan anak laki-laki itu mengatakan, oh jangan salah, membutuhkan banyak pukulan supaya saya menjadi baik seperti ini. That little boy should be giving parenting classes. Anak kecil itu harusnya memberikan kelas pengajaran untuk orang tua sesungguhnya. The only time it's wrong to strike a child is when the child is struck in anger. Satu-satunya saat di mana Anda salah untuk memukul anak Anda, pada saat anak Anda itu sedang marah kepada Anda. Parents seem to get it all mixed up. Cara Anda mendidik anak-anak itu kadang-kadang berbeda-beda, bercampur-campur. That's why giving a choice is a very powerful way to parent. Itulah sebabnya cara mendidik anak yang paling baik adalah dengan memberikan pilihan kepada mereka. And it's so much easier if the children aren't wound up like tops under sugar and also the hybridized wheat. Dan itulah sebabnya akan lebih mudah untuk melatih keinginan anak-anak Anda kalau anak-anak Anda itu tidak berada di bawah pengaruh gula ataupun gandum yang sudah dimodifikasi. Now you might be feeling sad right now because at home your cupboards are full of probably very nice wholemeal wheat. Anda mungkin sedih saat ini karena mungkin di rumah Anda saat ini di lemari es sama di lemari penuh dengan barang-barang makanan yang terbuat daripada whole meat wheat. So obviously eating a very small part is not a big deal. It's mostly when this is the diet that's a problem. Tentunya yang mau saya kasih tahu sama Anda adalah kalau makan sedikit tidak bermasalah. Tetapi kalau sudah terlalu banyak menjadi konsumsi diet Anda seperti itu yang menjadi permasalahan. The third food that drastically affects brain function is caffeine. Salah satu makanan lain yang langsung mempengaruhi otak Anda itu adalah kafein. See, this is your brain cell and we have 1 trillion of these in our brain. Ini adalah sel otak Anda, berbentuk seperti ini. Dan otak Anda itu punya 1 triliun sel seperti ini di sini. And they communicate with each other via little chemical messengers. Dan mereka itu, masing-masing sel itu, berkomunikasi satu dengan yang lainnya menggunakan apa yang namanya saraf-saraf otak. These chemical messengers, when they come into the cell, are encapsulated, sent down the arm and released out to the next nerve cell. Jadi mereka berkomunikasi satu dengan yang lainnya dengan apa yang disebut sebagai a messenger cell dalam otak. Informasi yang diterima dimasukkan ke dalam sel messenger kemudian disampaikan kepada sel-sel yang lain yang sebanyak 1 triliun sel itu jumlahnya. 1 triliun, saudara. What caffeine does is it interferes with the little chemical messengers. Apa yang diperbuat oleh kafein adalah dia merusak komunikasi daripada antar sel ini. Adenosine is one of the neurotransmitter that's affected. It's the brakes, and when a person has caffeine, adenosine levels drop. Adenosin itu adalah apa yang disebut dalam otak Anda sebagai pengerem.
Tetapi pada saat kafein masuk ke dalam tubuh Anda, maka level adenosin ini akan langsung menurun dengan tiba-tiba. And the body reacts by developing extra receptor sites on the receiving stations to grab every bit of adenosine that comes through. Dan pada saat adenosin ini menurun, maka tubuh Anda akan merespon, dia langsung membuat apa yang namanya penerima-penerima, reseptor-reseptor di sel-sel Anda. Supaya apa? Supaya dia bisa menerima dengan lebih banyak informasi, karena breaknya, remnya sudah hilang soalnya. You see, brakes are failing. We've got a problem. Karena apa? Karena sudah tidak ada breaknya, tidak ada remnya, maka tubuh akan mengatakan, lagi ada masalah di otak kita sekarang. And then the person comes to our health retreat and we don't serve any coffee. Dan apa yang terjadi pada saat seseorang datang mengikuti retreat daripada Barbara tidak menyajikan kopi sama sekali. Adenosine levels go back to normal, the receptor sites get flooded. Oh, does that hurt? Pada saat adenosin kembali normal, reseptor-reseptor di saraf Anda itu akan dipenuhi kembali, dan itulah yang membuat rasanya sakit luar biasa di otak Anda, di kepala Anda. That's why so many people suffer when the coffee stops. Itulah mengapa begitu banyak orang yang menderita pada saat berhenti minum kopi. But the good news is, because of the detox, within a couple of days they're feeling good. Tapi berita baiknya adalah karena program detox itu, setelah beberapa hari mereka baik dan normal kembali otaknya. The other neurotransmitter that's affected by coffee is acetylcholine. Bagian saraf lain yang dipengaruhi oleh kopi adalah apa yang disebut dengan acetylcholine. And acetylcholine has to do with frontal lobe function, and it rises when a person has coffee. Dan acetylcholine ini dia berpengaruh langsung terhadap kemauan Anda, dan pada saat Anda minum kopi dia langsung meninggi secara drastis. How many people say, I love my coffee, just gets my brain working in the morning? Berapa di antara Anda yang bilang bahwa saya suka kopi saya karena itu membantu saya bekerja di pagi hari? Yeah, that's the acetylcholine level rising, but then the brain says, wow, we've got an imbalance, stop making so much acetylcholine. Ya, itu adalah dampak daripada acetylcholine di otak Anda. Tapi pada saat acetylcholine itu meninggi, otak Anda bilang, ada masalah lagi, turunkan acetylcholine-nya. Maka apa yang terjadi pada saat acetylcholine ini menurun? So there's an initial rise, but then there's a corresponding dump. Sehingga apa yang terjadi, mood Anda itu seolah-olah dinaikkan menjadi semangat, tapi setelah itu diturunkan secara drastis. The other neurotransmitter that's affected by coffee is dopamine. Dan saraf transmitter lainnya yang dipengaruhi di otak Anda oleh kafein adalah dopamin. And it rises also with caffeine. Begitu Anda minum kopi, dopamin ini dinaikkan secara tinggi. This is your pursuit of happiness, pursuit of reward hormone. Dopamin ini adalah kemauan Anda, perasaan Anda untuk bahagia, perasaan Anda untuk semangat melakukan sesuatu. But week, after month, dopamine levels little by little are being exhausted. Tetapi karena sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan, Anda itu sudah menganiaya kemampuan dopamin Anda dengan kopi. Depression is a chemical imbalance in the brain, and caffeine is the most responsible for a chemical imbalance in the brain. Anda tahu penyakit depresi yang dialami saat ini? Depresi itu adalah akibat ketidakseimbangan hormon dalam tubuh manusia. Dan kopi adalah penyebab utama ketidakseimbangan hormon dan juga depresi pada manusia. You see, the hybridized wheat and sugar cause a fuel imbalance, the caffeine causes a chemical imbalance. Jadi gula dengan gandum yang dimodifikasi itu menyebabkan ketidakseimbangan bahan bakar hormon dalam diri Anda, tetapi kopi itu menyebabkan ketidakseimbangan kimia dalam diri Anda. What else causes damage in the frontal lobe is mercury, tobacco, alcohol, and drugs. Apalagi yang merusak otak Anda? Tidak lain adalah merkuri, alkohol, tobacco, dan obat-obatan, drugs. Also MSG. Dan
Yang paling kita sukai MSG. So this is how you can apply temperance to the frontal lobe of the brain. These things must stop if you want frontal lobe working well. Jadi kalau Anda mau mengendalikan otak Anda dengan baik, hentikan penggunaan hal-hal itu. Frontal lobe is not revived if a person is not sleeping between 9 p.m. and 2 a.m. Frontal lobe Anda tidak akan diperbaharui kalau Anda tidak tidur dari jam 9 sampai jam 2 pagi, saudaraku. Exercise increases blood flow to the frontal lobe so it works more efficiently. Karena dengan exercise, olahraga, itu menyuplai darah langsung ke frontal lobe Anda. Sehingga frontal lobe Anda akan bekerja dengan lebih baik. The food we've been talking about this week, high fiber, generous protein, healthy fats, feeds the frontal lobe. Bahkan makanan-makanan yang kita bahas sepanjang minggu ini, tinggi di serat, tinggi di protein, dan lemak-lemak yang sehat itu membantu kinerja frontal lobe Anda. The brain is a hydroelectric system. No hydro, no electricity. We need water. Otak Anda itu penuh dengan sistem hidrolik elektrik. Artinya, kalau nggak ada air, otak Anda tidak bekerja dengan baik. And when you trust in God, when you surrender your life to Him, it's in the frontal lobe that He comes in, and with Him comes peace. Dan kalau Anda percaya kepada pencipta Anda izinkan Dia bersama-sama dengan Anda, disitulah saatnya Anda mendapatkan kedamaian. So, in rewiring the brain, square one is strengthening the part of the brain where we make our decisions. Jadi, untuk memperbaiki kinerja kabel-kabel otak Anda, yang pertama kali yang harus Anda buat adalah memperkuat frontal lobe Anda. Second step is surrendering our frontal lobes to God so that we have power from on high to make these changes. Langkah yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah menyerahkan pemikiran pertimbangan Anda kepada Allah. Hanya dengan itu Anda akan dimampukan untuk mengubah kebiasaan otak Anda. Then we are in a position to successfully rewire our brain. Baru pada saat itu kita akan diberikan kesuksesan untuk memperbaiki kinerja otak kita. Let me give you an illustration. Izinkan saya memberikan Anda sebuah ilustrasi. We had a lady do our program who was very angry and bitter because she'd suffered sexual abuse as a child. Ada seorang wanita yang mengikuti acara retreat saya. Dia begitu marah, dia begitu emosi karena sepanjang hidupnya pada saat dia anak-anak dia mengalami penganiayaan seksual. Did you know that when we entertain or cherish negativity, little thorns can grow between the dendrites? Tahukah Anda, pada saat Anda menjadi orang yang emosional, Anda membiarkan diri Anda terbawa dengan emosi Anda, maka Anda akan menimbulkan apa yang disebut sebagai duri-duri di antara saraf-saraf otak Anda. These thorns have the ability to damage the tissues. Dan karena dia berbentuk duri, maka dia memiliki kekuatan atau kesanggupan untuk merusak sel-sel tisu Anda. We are all challenged with negativity. And Anda setiap hari ditantang dengan hal-hal yang negatif, bukan? we have a choice whether we'll take it on or let it go. Tetapi kita atau Anda lah yang punya kemampuan untuk memutuskan apakah Anda akan dipengaruhi oleh hal negatif itu atau tidak. This poor lady just needed to know how she could get rid of her anger and resentment and bitterness. Wanita muda ini hanya harus diajarkan untuk mengetahui bagaimana caranya untuk mengendalikan dirinya terhadap rasa amarah yang dia punya itu. Because this anger and bitterness was starting to damage her tissues. Karena amarah dan emosi yang tak terkendali ini mulai merusak sel-sel tisu di otaknya. And so I talked to her about the one thing that can free from all of these things, which is forgiveness. Jadi saya berbicara dengan dia, satu-satunya hal yang bisa membebaskan dia dari semua hal ini adalah forgiveness atau memberikan pengampunan.
Forgiveness is the only power in the entire universe. Karena Anda harus tahu, kemampuan memberikan pengampunan itu adalah satu-satunya kemampuan yang diberikan kepada Anda di seluruh jagat raya ini. That has the ability to break the chemical bonds of hostility, anger, and hate. Yang punya kemampuan secara kimia bahkan dalam tubuh Anda untuk membenarkan kembali hubungan antara satu saraf dengan saraf yang lainnya. What this girl didn't realize is something most people don't realize. Apa yang gadis ini tidak sadari sebenarnya adalah sesuatu hal yang orang lain sudah banyak ketahui. That forgiveness is a frontal lobe decision. It is not dependent on feeling, otherwise we'd never do it. Anda harus tahu, pengampunan itu sepenuhnya berada di otoritas frontal lobe. Anda harus memutuskan untuk mengampuni. Anda tidak bisa mendasarkan pengampunan itu berdasarkan mood atau feeling Anda. She had a strong pathway in her brain that her feelings constantly went down, which was anger and bitterness and resentment. Dia seolah-olah memiliki satu saluran saraf yang selama ini dia miliki, dia pelihara, di mana setiap hal-hal emosi negatif itu mengalir antara saraf yang satu dengan saraf yang lainnya. You see, forgiveness cuts the chains that bind you to painful past. Karena pengampunan itu bisa memberikan Anda sebuah kebebasan. Kebebasan dari segala masa buruk yang Anda miliki di masa lalu. Forgiveness gives you wings, it gives you healing. Karena pengampunan itu seolah-olah memberikan Anda sayap dan penyembuhan. So when she understood that she didn't have to feel like it, she made the decision, I will forgive. Sehingga pada saat dia menyadari bahwa dia punya pilihan untuk tidak merasakan kepahitan itu lagi, dia ambil keputusan dengan frontal lobe-nya untuk mengampuni. And the first decision was a very light pathway. Dan keputusan yang pertama yang dia ambil itu adalah keputusan yang ringan untuknya. Can you see her feelings are still going to want to go down the strong pathway? Anda lihat bahwa bukan berarti bahwa feelingnya dia tidak akan mempengaruhi dia lagi, itu masih mau mempengaruhi. We as human beings, we go down the path of least resistance, don't we? Kita sebagai manusia cenderung untuk memilih jalan yang mudah, bukan? And so the hardest time is probably the first week or two when we decide to rewire our brain. Jadi sebenarnya saat-saat yang paling berat setelah Anda mengampuni, biasanya itu adalah 1-2 minggu yang pertama. Anda akan digoda sekali untuk tetap kembali ke jalan Anda yang semula. So every time a feeling of anger came up in her, she would counteract it with, I have forgiven. Jadi setiap kali perasaan emosi itu muncul kembali dalam pikirannya, dia akan langsung hentikan perasaan itu dengan mengatakan, dengan memerintahkan pada otaknya bahwa saya sudah mengampuni. And every day she would go down the forgiveness pathway whether she felt like it or not. Dan setiap kali dia akan melatih dirinya untuk mengambil keputusan demi keputusan untuk mengampuni sampai itu menjadi lebih kuat untuknya. 21 days of going down the new pathway. 21 hari setelah melakukan atau menjalani langkah yang baru dalam hidupnya ini. And 21 days of not going down the old pathway, she had rewired her brain. Dalam waktu 21 hari, di mana dia melatih untuk tidak kembali ke jalannya yang semula. Dengan tidak memperkuat jalannya yang semula, dalam waktu 21 hari, otaknya berhasil untuk diperbaiki kembali. You see, it is a law of the mind that not only do our words reveal our feelings, but our words affect our feelings. Itu adalah hukum yang tidak bisa Anda elakkan. Apa yang Anda ucapkan tidak hanya mempengaruhi orang lain, tapi mempengaruhi diri Anda sendiri juga. So this lady successfully rewired her brain. Jadi wanita ini dengan suksesnya berhasil untuk melatih dan memperbarui cara pikirnya. That's why I say don't go to your feelings. They're like a wild horse. They're going to go all over the place. Itulah sebabnya saya bilang sama Anda, jangan pernah gunakan perasaan Anda. Karena perasaan Anda itu sama seperti kuda liar. Anda tidak bisa kendalikan kuda itu.
There were days where she felt like forgiving and there were days where she did not feel like forgiving. Ada hari di mana dia mau memaafkan, tetapi ada hari di mana dia rasa saya tidak mau memaafkan. But she just did it because she thought, what have I got to lose? My life is a mess. Tapi dia tidak pernah izinkan perasaan itu untuk mengendalikan dia. Walaupun rasanya tidak suka buat dia maafkan, tapi setiap harinya dia ambil keputusan, saya mau maafkan karena saya nggak ada ruginya. What she told me was that after 21 days, she had no more bitterness. Apa yang dia katakan kepada saya, setelah hari yang ke-21, dia tidak lagi merasakan kepahitan itu. She had no more anger and she had no more hate. Dia tidak punya rasa amarah dan dia tidak lagi merasakan kebencian. Was it easy? Apakah mudah? No. Oh tidak. Remember this, practice makes perfect and practice makes permanent. Ingat ini, latihan membuat itu sempurna. Tetapi latihan terus-menerus membuat itu menjadi hal yang permanen untuk Anda. And if you say you can, you will. And if you say you can't, you're right, you won't. Kalau Anda bilang Anda bisa, Anda betul. Tapi kalau Anda bilang Anda tidak bisa, Anda pun juga benar. Karena itu juga bisa terjadi bagi Anda. It's just like when you first start playing the piano. It is so difficult. Sama seperti Anda baru saja mulai belajar piano, rasanya sangat sulit. But every day you practice till eventually it's easy. Tapi setiap hari Anda berlatih, pada akhirnya itu akan menjadi mudah. Just don't refer to the feelings. They'll take you all over the place. Tapi satu hal, jangan pernah biarkan perasaan Anda mengambil alih. Oh, dia akan bawa Anda ke hal-hal yang lebih sulit jadinya. But science now shows that the choice to forgive has a physiological effect in the brain. Tetapi sekarang para ilmuwan telah membuktikan, pada saat Anda memaafkan, itu ternyata memiliki kemampuan merubah struktur fisik daripada otak Anda. The smallest cell in the human body is the sperm cell. Sel terkecil daripada tubuh manusia itu adalah sel sperma. The second smallest cell is the glial cell, and they're in the brain. Tetapi sel terkecil nomor 2 dalam tubuh manusia itu yang disebut dengan sel glial atau sel glial. Itu terdapat di otak Anda, saudara. Glial cells are the brain's vacuum cleaners. Dan glial cell ini disebut sebagai sel yang menyedot kotoran di otak Anda. Now let's just say today, Bilang saja, anggap saja hari ini. we each make a decision to forgive everyone who has ever hurt us in our life. Kita mengambil keputusan untuk memaafkan siapapun yang telah menyakiti kita dalam hidup ini. When we lay down to sleep tonight, especially between the hours of 9 and 2, Pada saat kita tidur, contohnya, Anda mengambil keputusan untuk memaafkan saat ini. Pada saat Anda tidur nanti antara jam 9 malam sampai jam 2 pagi, the glial cells are activated and they come along and they vacuum clean up all the thorns. itulah saat di mana glial cell ini diaktifasi oleh otak Anda, sehingga dialah yang mulai menyedot segala duri-duri otak yang terekam pada waktu itu. Science shows that the decision to forgive cleans up our brain. Itulah ilmuwan membuktikan bahwa kemauan untuk memaafkan membersihkan otak Anda dan saya. And I have seen many people begin to heal from physical ailments after they're forgiven. Bahkan saya melihat banyak orang mulai menunjukkan perubahan-perubahan fisik yang lebih baik saat mereka mulai mau mengampuni. It is a not negotiable subject. You just got to forgive. Ini bukanlah sesuatu hal yang bisa Anda kompromikan lagi. Kalau Anda mau berubah secara fisik, Anda harus mengampuni siapapun juga. And if someone says to me they don't deserve to be forgiven, I say absolutely right, but it's got nothing to do with it. Kalau ada yang bilang sama saya, oh dia itu tidak pantas saya maafkan, saya akan bilang, oh memang betul. Tapi ini bukan masalah pantas atau tidak pantas, ini harus Anda lakukan. Just do it. Lakukan saja. And after a while, you'll feel like it. Dan setelah beberapa
beberapa waktu Anda akan merasa bahwa Anda suka untuk mengampuni. Especially when your glial cells start vacuum cleaning up all the thorns. Khususnya pada saat sel glial itu dalam otak Anda mulai membersihkan kotoran-kotoran di otak Anda itu. There's a verse in the Bible that talks about controlling our feelings. Ada ayat dalam Alkitab yang berbicara mengenai mengendalikan perasaan Anda. And it's 2 Corinthians 10 verse 5. 2 Korintus 10 ayat yang kelima. It says, casting down imaginations and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God. Buang segala sesuatu hal, buang segala bentuk imajinasi yang membawa Anda untuk merendahkan diri Anda. And bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Dan letakkan segala bentuk pertimbangan Anda di bawah kuasa Tuhan. It is through the frontal lobe that we take captivity of our thoughts and feelings. Anda sadarkah Anda bahwa di frontal lobe itulah Anda kekang setiap pemikiran dan pertimbangan yang negatif itu? It is through the frontal lobe under the control of the great God of heaven that the captivity is much easier. Di bawah kendali frontal lobe itu, di mana Allah berbicara dan mengendalikan kehidupan Anda, segala hal itu berada di bawah kendalinya. Our decisions determine our destiny. Keputusan kita menentukan nasib Anda dan saya. We don't choose what happens to us, but we choose our destiny by the way we respond or react to what happens to us. Kita tidak memutuskan bagaimana kita mau seperti apa jadinya, tetapi kita bisa memutuskan untuk menyerahkan kepada Tuhan apa yang kita inginkan, apa yang Dia inginkan untuk kita. Today is the first day of the rest of your life. Hari ini adalah hari pertama hidup Anda dimulai. You can make a decision today that your pathway will be a different pathway. Anda bisa mengambil keputusan hari ini. Apakah kehidupan Anda akan dimulai di jalan yang baru atau bertahan di jalan yang lama? I'm warning you, old habits die hard. Saya ingatkan Anda bahwa kebiasaan-kebiasaan lama itu susah untuk dimatikan. But there's a lovely verse that you can memorize to help. Tapi ada janji Allah yang diucapkan yang bisa membantu Anda. It's Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Filipi 4 yang ke-13 berkata, saya bisa melakukan apapun dengan pertolongan Kristus pada saya. God has great designs for us. Allah memiliki desain yang luar biasa untuk kita. He desires to do great things through us. Dia ingin kita melakukan hal-hal yang luar biasa. I was very, very shy. I was very shy. Dulunya Barbara adalah seorang yang sangat pemalu. And Michael and I have been married 19 years now. Michael dan Barbara sudah menikah selama 19 tahun saat ini. And after 1 year, he wanted me to be the health director. Dan setelah pernikahan tahun pertama, tiba-tiba Michael mau Barbara untuk menjadi direktur kesehatan. And I said, no, not me. I'm too quiet and shy. Dan saya bilang sama Michael, bukan, jangan saya ini orangnya terlalu pemalu dan pendiam. And he said, you'll be good. And he walked out of the room. Dia hanya bilang sama saya, kamu akan baik-baik saja, dan dia tinggalkan saya di kamar sendirian. So to help me, he would begin lecturing for me. Dan biasanya di awal-awal sebelum memulai seminar, Michael duluan yang akan maju ke depan, berbicara terlebih dahulu. So this little shy lady that lived in the rainforest is now able to speak. Sehingga wanita kecil ini yang hidup di hutan, baru mulai belajar untuk bagaimana berbicara di hadapan umum. Through the grace of God and the grace of God only, I was able to rewire my brain. Hanya karena kasih Tuhan saja, saya dimampukan untuk memperbaiki kemampuan otak saya bekerja. And I began to realize that shyness is selfishness. Dan saya mulai belajar bahwa rasa malu itu sebenarnya adalah Anda memikirkan diri Anda sendiri. God wants to hear the words. Allah menginginkan kita untuk berbicara. Here I am, take me. Ini aku Tuhan, gunakan aku.
If you're weak, if you're shy, the great God of heaven can make up all your lack. Kalau Anda lemah, kalau Anda malu, tapi Tuhan kita yang maha kuasa itu akan memampukan Anda. Remember square one? Ingat langkah pertama, Give that frontal lobe the right conditions. berikan kondisi lingkungan yang baik untuk frontal lobe Anda bekerja dan berkembang. Number 2, surrender your frontal lobe to Him. Nomor 2, serahkan frontal lobe Anda kepada Allah yang maha kuasa itu. And then you will begin to live the life of faith, which is the most exciting life. Lalu Anda akan mulai bisa menjalani kehidupan yang penuh dengan iman, yang adalah kehidupan yang sangat menyenangkan. It's not easy, but like anything in life, the more effort you put into it, the more you will get out of it. Memang tidak gampang, tapi seperti banyak hal lain dalam hidup ini, semakin Anda lakukan, semakin mudah rasanya. As we close, are there any questions? Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan? 1, 2, 3. Oke, 3 pertanyaan dulu. Ibu silakan. Ada mic yang bisa dikasih? Mic. Saya sudah menderita kanker payudara 2 tahun lalu. I was diagnosed with breast cancer 2 years ago, and I've undergone an operation, radiation, and chemotherapy. Before I did the medication way, actually I've already tried diet and drinking several herbal medicines, but it's not working because the cancer is just growing so fast. So I decided to take the medication on the medical way. But then, and it's already finished, but then the doctor gave me have to eat the medication tamoxifen for 5 years. So I think after I heard what you said, I think I have to stop it, but I feel afraid that it's going to happen again. The medication, Sorry. Jadi ibu ini mengatakan bahwa dia adalah seorang pasien kanker payudara. Dan pada saat dia didiagnosa, ibu ini berusaha untuk melakukan perubahan gaya hidup ya ibu, dengan makan makanan yang sehat. Tetapi pada saat itu sepertinya tidak ada perubahan. Sehingga akhirnya ibu ini memutuskan untuk mengkonsumsi obat-obatan yang dianjurkan oleh dokter. Tetapi setelah mendengar seminar ini, ibu ini agak takut untuk menghentikan obat-obatan itu. Sehingga dia bertanya kepada Barbara, apakah yang harus saya lakukan? Seperti itu ya ibu ya? Oke. my husband has bought 2 jars of Anna's wild yam cream with him. And the cream will help, but there is a herb that will take the place of your medication. It's red clover tablets. Suami saya saat ini sudah membawa 2 toples obat-obatan yang bisa digunakan oleh ibu. Dan itu bisa menggantikan fungsi daripada obat-obatan kimia yang ibu saat ini gunakan. See, what the medication does is it blocks the estrogen receptor sites at the cell, but the red clover does the same thing. Dan apa yang obatan yang dibawa ini, dia menggantikan fungsi pengembangan estrogen yang berlebihan itu kepada tubuh sel itu. Yes, itu herbal. Ibu ini menyaksikan bahwa ibu ini juga menggunakan krim yang dianjurkan tadi. Dan baru beberapa menit menggunakannya, langsung dia merasakan perbedaan pada hormon. Bahkan happy hormonnya itu sudah seperti meningkat kembali seperti normal. Seperti itu ya ibu ya? Oke, terima kasih. You see that they can cut and they can poison to stop the cancer, but if you don't balance the hormones, it can come back. Yang perlu Anda ketahui adalah mungkin dokter bisa potong payudara Anda. Mereka bisa berusaha untuk potong. Mereka berusaha untuk meracuni sel-sel kanker itu. Tetapi kalau Anda tidak dikembalikan keseimbangan hormonnya, maka permasalahannya tidak akan berhenti. Kalau Anda tidak tutup keran permasalahannya, Anda akan terus-menerus harus mengepel air permasalahan itu kan.
Itu yang disampaikan oleh Barbara. Apakah kita tidak boleh mengambil cara medis sama sekali, ataukah pada kasus-kasus tertentu seperti saya ternyata pertumbuhan kankernya sangat cepat gitu. Jadi saya memilih untuk mengambil tindakan medis untuk operasi. Jadi menggabungkan keduanya apakah itu bijaksana? It's very difficult to combine medical and herbal because they basically war against each other. Sangat sulit sebenarnya kalau Anda mau menggabungkan dua tipe perawatan. Karena sebenarnya yang terjadi adalah kedua hal ini akan bertubrukan satu dengan yang lainnya. Karena tujuannya adalah berbeda sehingga mereka bertolak belakang satu dengan yang lain. There are some people that survive the drugs, but it's usually the people that change their lives. Ada orang-orang yang bisa bertahan dengan penggunaan obat-obatan itu, ada. Tetapi sebenarnya yang membuat bertahan itu bukan obat-obatannya, tetapi perubahan cara hidup daripada orang-orang itu. Oke, silakan Ibu. Pertanyaan saya seperti di sesi yang pertama, bagaimana menurut Barbara jamur pada serviks dan atas saran dokter melakukan vaginal dog menggunakan iodin, efek pada serviks itu sendiri, apakah lebih baik menggunakan iodin seperti saran dokter atau larutan hydrogen peroxide? Yes, iodine is good. Ya, iodin itu bagus. And the other thing that you can douche with sodium bicarbonate and water. Dan hal lain yang bisa Anda lakukan adalah Anda bisa menggunakan sodium bikarbonat atau air sodium bikarbonat. So Iodin itu bagus, tapi sodium bikarbonat itu pun juga bagus. How about hydrogen peroxide? yeah, but with sodium bicarbonate, it's 1 teaspoon to 1 cup. Oke, tapi kalau untuk sodium bikarbonat itu 1 sendok teh untuk 1 cup. 1 cup air. 1 sendok teh untuk 1 cup air. Apakah sudah terjawab Ibu pertanyaannya? Sudah ya. Orang yang ketiga tadi siapa yang angkat tangannya? Pam, silakan. Kan berpikir bahwa wine dengan alkohol yang jenis vodka dan kawan-kawannya itu berbeda. Mereka cenderung mengatakan bahwa wine itu lebih light dan banyak dokter yang menyarankan bahwa wine itu sebenarnya bagus untuk jantung. Nah, dari sisi penjelasannya, pada saat kita harus menjelaskan itu tidak baik, mungkin apa yang harus kita sampaikan kepada mereka? Some people claim that it is better for you to drink wine instead of other alcohol beverage. Because some people said that alcohol is lighter. Even some doctor is also claim that you drink wine is actually healthy for your body. Let me just define that any form of alcohol can kill brain cells. Izinkan saya untuk menyatakan dengan jelas bahwa segala bentuk alkohol itu bisa merusak sel-sel otak Anda. And when that brain cell's dead, it cannot regrow. Dan pada saat otak sel Anda itu sudah mati, itu tidak bisa bertumbuh lagi. The Australian Health Department have issued a statement there is no safe dose of alcohol. Bahkan Australia saat ini mengeluarkan undang-undang pernyataan tidak ada dosis yang aman untuk penggunaan alkohol. Terjawab pertanyaannya? Oke, next question. I have a question. Is there any herbs that we can take for people that having a hard time sleeping at night? Are there any herbs sleep at night? One of
the things that's very simple is taking the salt and a glass of water. Often that will be enough to put a person off to sleep. Oke. Pertanyaan saya adalah, apakah ada minuman yang bisa membantu seseorang untuk tidur di malam hari? Jawaban Barbara adalah dengan minum 1 gelas air dengan garam asli. Itu juga bisa membantu seseorang untuk tidur dengan baik di malam hari. And also, it's important to try and stop your eye exposure to technology before it gets too late, because trying to sleep after exposure to technology very difficult. Jadi yang kedua adalah pastikan bahwa sebelum jam tidur mata Anda itu tidak terekspos dengan teknologi. Mengapa? Kalau Anda tidur pada saat Anda mau tidur sambil melihat teknologi, itu akan membuat otak Anda tetap bekerja. Jadi pastikan sebelum jam tidur, jangan biarkan mata Anda untuk terekspos dengan teknologi. And the Ecclesiastes says the sleep of a laboring man is sweet. Dan pengkhotbah juga berkata, tidur seseorang yang bekerja itu indah adanya. Many people don't sleep today because they never get physically exhausted. Banyak orang sulit untuk tidur pada zaman ini karena secara fisik mereka tidak lelah. Tidak ada kegiatan fisik yang mereka lakukan. So there are a few factors that you would look at to investigate why the person's not sleeping. Sehingga ada beberapa faktor yang Anda harus tanyakan, mengapa orang itu tidak tidur dengan nyenyak setiap malamnya atau tidak bisa tidur setiap malam hari. But there is a herb that is a mild tranquilizer that can help you sleep, and it's valerian. Dan ada satu tumbuhan itu seperti tranquilizer sedang, ringan, untuk membantu Anda tidur malam hari. Itu adalah valerian. Kalau di Indonesia apa itu ya? Valerian. Is it like a herbs or? It's a herb, and you can buy it in a tablet. Oke. Itu adalah semacam pil, semacam tumbuh-tumbuhan, dan Anda bisa beli itu dalam bentuk tablet. Itu dari tumbuh-tumbuhan. Ya, Pak Made. Sorry? What is the difference between you drink a fruit juice or eating the fruit raw? Well, it is far superior to eat the fruit raw because it has the fiber in it. It has all the nutrients that your body can utilize. I suggest only having juice if you're going to have it instead of food like we do at our health retreat. Lebih baik untuk makan buah itu secara raw atau secara mentah. Mengapa? Karena Anda mesti mempertahankan fiber daripada buah serat. Dan ada banyak nutrisi lainnya yang hanya bisa diserap oleh tubuh pada saat Anda mengunyahnya. Beliau sarankan adalah hanya minum jus kalau memang itu untuk menggantikan makanan, meal replacement. Is that correct? Pardon? Replacing your meal, you're juicing it. Yeah, but a juice won't take the place of a whole meal, but if you're not going to eat, you juice every 2 hours. Jus tidak akan pernah menggantikan makanan padat Anda. Tetapi kalau Anda tidak akan makan, itu artinya Anda harus minum jus setiap 2 jam sekali. Some people will take a vegetable juice instead of an evening meal. Bahkan ada banyak orang yang gantinya mereka makan malam, mereka lebih memilih untuk minum jus sayur-sayuran. Our brother over there, he was diagnosed as arthritis, and some health person also suggested that he needs to consume carrot juice and And curly. Kale. Yes, a carrot juice and kale juice are
You might have an hour before a meal, you might have 2 a day. Yep. Ya, di antara makan Pak, 1 jam sebelum makan itu gunakan. Is it working? Apakah berfungsi? Oh, okay. It took time for him to fully The best, the juice should never take the place of water. Tapi ingat, jus tidak pernah menggantikan posisi air yang Anda butuhkan. So drink water between meals and maybe have the juice half an hour before the meal. Jadi tetap minum air di antara jam makan, kemudian konsumsi jusnya sekitar setengah jam sebelum Anda makan. Karena jus tidak pernah menggantikan posisi air yang Anda butuhkan. Yes, alkalizing, and arthritis thrives in an acid environment. Ya, itu membantu karena itu mengalkalikan kondisi tubuh Pak Made. Karena artritis hanya tumbuh di daerah yang tingkat keasamannya tinggi. Sehingga itu harus dinormalkan kembali tingkat keasamannya. Oke, Pak Robert. Saya mau tanya tentang stroke. Yang pertama, mengapa orang yang mengalami stroke itu sifatnya cenderung emosional, pemarah. Kemudian kedua, efek dari stroke jika sudah terjadi lumpuh, apakah bisa dinormalkan kembali? Kemudian boleh dikasih lihat di dalam gambaran otak kita yang rusak itu di bagian mana? Well, what happens with a stroke is there's a blockage. So the blood's not going up to the brain, and when the brain cells don't have oxygen, they start to die. Sehingga darah atau oksigen itu tidak mencapai otak. Pada saat otak tidak mendapatkan oksigen, maka sel otak akan mati. Now there is a book by a Norman Doidge, I'll write his name. Ada sebuah buku. And this book's called The Brain That Changes Itself. Yang ditulis oleh seseorang bernama Deutsch. And it's full of stories of people, stroke victims, accident victims, who were told they'd never walk again, and they all did. Dan buku ini menceritakan bagaimana ada banyak orang akibat kecelakaan, akibat stroke, yang mereka tetap bisa berjalan lagi, walaupun dokter mengatakan bahwa mereka akan lumpuh selama-lamanya. So if a person settles back and just says, I'm paralyzed, that they will never recover. But if every day they swim and they exercise and they work at it, they can get the body moving again. Kalau seandainya ada orang yang terkena stroke, dia mengatakan pada dirinya, saya tidak akan berjalan lagi, dan dia terus berdiam, dia akan lumpuh selama-lamanya. Tapi kalau dia melakukan setiap kegiatan, exercise, melatih otaknya, semuanya hal yang baik, dia akan punya kemungkinan atau kesempatan untuk menjadi pulih kembali. Oke, sudah 3 pertanyaan ya Pak, terjawab ya? Oke, terima kasih. Next question, Bapak silakan Pak. Saya mau menanyakan bagaimana kalau seseorang yang mengonsumsi sayuran atau buah-buahan yang itu aja gitu, misalkan contohnya kayak
wortel dalam lebih 3 hari. Jadi hari pertama wortel, hari kedua wortel, hari ketiga wortel gitu. Tidak juga, tapi pasti ada wortelnya gitu. Contohnya kayak ya, seperti detox lagi gitu kan. Dan itu dilakukan misalkan minimal 3 hari. Dan itu misalkan selalu ada wortel, apa entah itu tomat itu. Jadi tapi satu macam sayuran ya dikonsumsi selama 3 hari berturut-turut. Itu bisa berupa jus, bisa berupa langsung dimakan raw gitu. Minimal 3 hari. Yeah. Variety is good, but see, my husband loves potatoes. Every meal we have potatoes. Keanekaragaman itu baik, tetapi tidak salah juga kalau Anda mengkonsumsi hal yang sama. Contohnya, suami Barbara Michael, dia menyukai potato. Jadi hampir di setiap menu diet makanannya selalu menggunakan. But also, if you eat according to the season, your diet's constantly changing season to season. Berarti harus makan sesuai musimnya. Enggak, soalnya gini, kalau kita konsumsi rice misalkan nasi ya, berarti kan kalau setiap hari kita lakukan, berarti kan kita akan menumpuk glukosa dan jadi untuk menjadi glukogen tadi. Jadi apakah ada penumpukan zat di situ? Misalkan contohnya kayak wortel mengandung beta karotin, apakah enggak tertumpuk terus beta karotin di dalam tubuh gitu? You'd have to eat an enormous amount. You'd have to be having something like 8 carrot juices a day, then it might. Okay. Okay. Yeah. Okay. For example, it's because from the economic aspect, like because this person doesn't have like a good financial situations, he still wants to eat healthy, for example. But his financial situations only allows him to buy papaya, for example. So every single day in the morning, he can to buy papaya. Is that dangerous for your body? No. Jawabannya tidak. Tetap harus di-mix, tapi jangan takut katanya. Kecuali kalau Anda seperti tadi, jus wortelnya itu sampai 8 gelas sehari. Karena kalau saya tidak salah, tadi malam dikatakan bahwa Anda bisa menggunakan sebanyak-banyaknya karena itu tidak harming your body juga kan. Detox 1 hari 1 buah. Oh, 1 macam buah. Berapa banyak 1 hari itu? Pagi 3 kali berarti ya. 1 macam buah saja.
Buah apa, Mas? Oke. Oke. Is it good, for example, there's like a type of treatment for 30 days treatment, detox treatment. It's a fruit detox treatment. For example, like day 1, morning, lunch, and evening meal, he drink a juice, a fruit juice from the same type of fruit. Like day 1, papaya, all day papaya. Day 2, different type of fruit. What do you think about that? It's too much sugar. Terlalu banyak gula. And not everyone can handle that. Dan tidak semua orang bisa beradaptasi dengan terlalu banyak gula seperti itu. Especially when you understand the 3 phases of the liver detox. Kalau Anda sudah memahami 3 tahap bagaimana liver itu melakukan detox. Within 36 hours of starting a detox, the liver requires amino acids or it starts to break down. Karena setelah 36 jam detox, liver Anda itu membutuhkan amino acid untuk membreakdown. And fruit does not have sufficient amino acids. Tapi buah tidak memiliki cukup amino acid untuk tubuh Anda. And the problem arises because we human beings are carrying more environmental poisons than anyone who ever lived on the planet. Dan masalahnya semakin pelik karena kita manusia ini adalah makhluk hidup yang paling banyak mengabsorb racun-racun di bumi kita ini. Yes. Bagaimana? Sudah? Sama-sama. Ibu Linaka, boleh tentunya, silakan. Boleh pakai mic, Ibu. Oh iya, saya mau tanya, ibu saya itu bekas stroke dulu. Ya, menurut dokter itu ada sedikit cacat memang di otak itu, ada vena apa gitu yang mungkin harus ada arus balik dan lain-lain, tapi ini ada kelainan. Dan itu stroke-nya itu baru dia di usia sekitar 40. Okay. Nah, yang kita bisa lihat kondisinya itu nggak bisa terlalu dingin, bisa kejang atau panas juga. Nah, sementara dokter bilang harus jaga kondisinya ini supaya stabil. Suhu temperaturnya. Suhu temperatur, iya, supaya stabil. Karena kalau kejang itu bisa pecah pembuluh darah. Oke. Nah, itu suhu. Suhu badan atau ruangan? Tapi ya suhu ruangan juga seperti bedugul. Saya nggak bisa ajak karena terlalu dingin, otomatis mempengaruhi suhu badan. Nah, itu harus dijaga kestabilannya. Kalau kejang itu bisa pecah pembuluh darah. Nah, itu kira-kira ada nggak? Oke. Ya, rekomendasinya, tips. Her question, Terima kasih. our sister mother was diagnosed by the doctor of having a stroke because something is happened in a part in the nerve of her brain. So what the doctor said that they really need to maintain the room temperature where she lives, or even her body temperature. If it's got too cold, or if it's got too hot, there's something that triggers in her brain that make her collapse, or even like make one of the blood vessels here like pop out. Is there any type of medicine, or what can she do? Cayenne pepper. Gunakan cayenne pepper. Cayenne pepper thins the blood. Cayenne pepper opens the capillaries, but if there's any bleeding, cayenne pepper will stop the bleeding. Karena cayenne pepper itu dia mengencerkan darah, dia membesarkan pembuluh darah, dan kalau memang misalnya ada pemblokan atau penyumbatan, maka dia akan membersihkan penyumbatan itu. Jadi cayenne pepper. Terima kasih. Ya, silakan Bapak. Mike. Dari Pamela sampai jam berapa kira-kira ini? Satu pertanyaan lagi. Oke, baik. Satu orang atau satu pertanyaan? Ya, silakan Pak. Bapak terakhir berarti. Yang pertama, kan kita membahas terus-menerus mengenai weed ya.
wheat, tepung. Ya. Nah itu kan kita sudah tahu semua bahwa itu enggak baik. Padahal sebagian besar dari diet kita itu terdiri dari tepung. Apalagi saya sendiri yang bisnisnya itu bikin roti. Oke. Ya. Ya. Jadi maksud saya apa saja yang bisa menggantikan wheat. Oke. Yang pertama. Oh, oke, baik Pak. Yang kedua, saya selama pembahasan ini enggak pernah disinggung mengenai jagung. Jagung. Ya. Saya pernah dengar bahwa ada seseorang waktu saya sajikan jagung, dia menolak jagung itu sulit dicerna. Apakah demikian? Dan setahu saya, zaman saya kecil dulu enggak ada jagung manis. Tetapi sekarang baru muncul beberapa tahun itu sweet corn. Apakah itu termasuk GMO? Oke. Kemudian yang ketiga, Ya Pak ya, oke. kalau tidak salah waktu di gereja Hang Tuah itu dibahas mengenai aloe vera. Oke. Ya. Yang saya tanyakan adalah bagian mana dari aloe vera ini untuk yang akan dibuat untuk dimasukkan ke dubur itu, ya, yang menderita wasir. Penderita wasir. Atau ambeien. Oh, hemorrhage itu ya? Iya. Oke. Waktu itu dijelaskan, tapi kan tidak dijelaskan yang bagian mana dari aloe veranya itu. Yang pasti bukan yang bagian yang tajam Pak ya. Oke, 3 ya Pak ya? Ya. Oke. Terima kasih. Final question, but he have 3 question. Okay, the first question is, he is a bakery owner. That person, he's a bakery owner, and we're discussing about the dangers of using wheat. What is your suggestions? Is there any replacement for using a wheat to making a bread? That's the first question. Now, if someone has the symptoms of an intolerance to wheat, they shouldn't even have it. Kalau misalnya ada seseorang yang menunjukkan simptom bahwa dia alergi terhadap gandum, ya jangan menggunakannya sama sekali. Now, this would be bloating, irritable bowel, rashes on the skin, severe things like that. Contohnya alergi-alergi ini akan menunjukkan simptom-simptom seperti sebah perutnya, tidak bisa mencerna dengan baik, bahkan ada alergi yang menunjukkan mulai munculnya rash atau gatal-gatal di kulit. Sometimes you only know if you've got a reaction if you stop for a couple of months. Bahkan kadang-kadang Anda baru tahu kalau Anda itu alergi gandum pada saat Anda misalnya sudah berhenti makan gandum untuk beberapa bulan, baru muncul alerginya. But most people that don't have an allergy, they can eat wheat, but not a huge amount. Tetapi untuk orang-orang yang tidak ada alergi gandum, mereka bisa makan gandum, tapi tentunya tidak banyak jumlahnya. There are other grains that haven't been hybridized. Ada bentuk grain lain yang belum dimodifikasi. Gunakan. They may not be easy to get, Mungkin tidak gampang mendapatkannya. and one is rye, Salah satunya adalah rye, R-Y-E, rye, rie, also spelt. spelt, I'll write it. atau spelt. Sorry, apa tulisannya Pak? Spelt, di klub sehat ada. Di klub sehat ada Pak, spelt namanya. Atau tepung, itu tepung ya Ibu ya, tepung ya. Spelt. Spelt and kamut are both wild hybrids from the original wheat. Spelt, kamut itu adalah 2 jenis bentuk grain yang bisa digunakan juga, yang tidak beresiko seperti wheat. But I do understand that if these grains are expensive, then it's difficult to sell. Tapi saya mengerti karena
kedua tepung ini mahal, maka kos produksinya Bapak pun mungkin juga akan meningkat kan? Because the gluten-free grains, they don't make very nice bread. Dan perlu diketahui juga, tepung-tepung yang gluten free itu rotinya tidak empuk loh Pak. Tidak begitu enak rasanya. Itu pertanyaan pertama ya Pak ya. Oke, the second question is about corn. 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 Some people said that corn is not good right now to be consumed. I think they probably referring to genetically modified corn. Oh yeah, because before he said that we don't have sweet corn before. We only have like a original corn. Maize. Yeah. But right now in Indonesia, for example, they do the supermarket even sell a specific type of like sweet corn. It's already sweet from Yeah. the start. Yep. It's usually a hybridized. But if it's not if it's If it's organic one, yeah, it's fine. is it fine? Yeah. Mungkin Pak, yang dibicarakan itu adalah tipe jagung yang sudah GMO tadi itu. Kalau itu sweet, itu sudah pasti GMO. Tapi kalau itu jagungnya organik, itu tidak akan sweet corn. Dia akan tetap baik untuk tubuh. Oke, itu pertanyaan kedua ya Pak ya. The last question of the day. You're mentioning about the use of aloe vera for the hemorrhage disease. For the Hemorrhage. hemorrhoids, yeah. Which part of the aloe vera that you use to treat for the treatment? For the treatment of hemorrhoids, you take the inside clear gel and you cut it into long slithers and freeze it. Yeah, you want it about the size of your little finger. Potong bagian tengah daripada aloe vera itu seperti sebesar jari Anda, kemudian bekukan itu. And then when you freeze it, you can insert it into the anus and leave it overnight. Dan pada saat Anda bekukan itu, Anda bisa letakkan itu di anus Anda dan biarkan 1 malam. Semalam. Put it or insert it? Insert it. Insert it, masukkan. Masukkan in the frozen form. Pada saat dia beku. Oke. Itu pertanyaan ketiga ya Pak ya. Sudah ya. Sekarang satu pertanyaan terakhir. Ibu ada pertanyaan terakhir? Ada pertanyaan juga? Oke. Boleh ini kedua yang terakhir, salah pembicara juga sudah harus itu. Ada pertanyaan Ibu? Iya. Oke. Barbara, there's a patient that according to a medical expert, he have an allergic of water. So when they wash their hands, it became allergic. What do you think about that? You would have to investigate and find out the history. Harus tahu dulu, harus investigasi dulu. Karena tidak mungkin itu alergi terhadap air, pasti ada penyebab lainnya yang mungkin dari dalam. Gantinya itu alergi dari luar. Oke, makasih Ibu. Pak, terakhir gimana? High carb flour, low carb, high in protein, and gluten free. Gluten free. Gluten, mengandung gluten. Itu baik atau tidak? Oh, oke. Ya. Sorry, saya lupa pertanyaan pertama tadi apa Pak? Terlalu banyak pertanyaan, saya mulai pusing. Oh ya, tepung.
Okay. What is your opinion if there is like a flour that is low in carbs but high in proteins, but it's a gluten, non-gluten, it's gluten. If you don't have any obvious allergies and you don't eat huge amounts of it, you could probably get away with it. Kalau tidak ada reaksi alergi, maka Anda tetap bisa memakannya dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan, tidak banyak-banyak. Oke, itu yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, di dalam gluten itu yang berbahaya apanya ya? Between gluten and glucose, which one is more harmful? How do you want to die? Sorry? How do you want to die? They're both. Pertanyaan Barbara, Bapak mau mati dengan cara yang seperti apa? Bukan mana yang lebih baik jadinya, tinggal tergantung mau mati seperti apa jadinya. Okay. If you have to choose, if you are in a condition where you have to choose to eat something, is it better to eat something that high glucose or is it better to eat something that is gluten? These questions are getting a bit difficult. I guess the gluten. Gluten. Oke, terima kasih semuanya. Sorry Ibu, saya sudah janji yang terakhir tadi mungkin bisa berbicara langsung dengan pembicara. Oke. You want to close in prayer? Ya. So we'll close in prayer. Kita tutup doa. Father in heaven, thank you so much for this seminar. Thank you for bringing us all together. Thank you for the information. And thank you what you have promised to do with each one of us as we leave. Bapa kami di surga, terima kasih untuk seminar ini. Terima kasih untuk setiap hal yang Engkau telah bagikan dan beritahu kepada kami. Terima kasih juga untuk waktu dan kesempatan untuk berbagi dan mempelajari hal-hal yang Engkau inginkan kami untuk ketahui. And we thank you for hearing our prayer, for we pray it in Jesus' name. Amen. Terima kasih telah mendengar doa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin.